Halo semuanya, selamat datang di sesi ketiga, yaitu mengenai library visualisasi. Oke, sebelumnya teman-teman udah mempelajari mengenai library NumPy dan Pandas ya. Nah, itu kan untuk Pandas ya, itu untuk menampilkan data berbentuk tabel ya. Nah, sekarang bayangin kalau data yang teman-teman tampilin itu ada ribuan data, let's say 2.500. Nah, angkanya banyak banget kan. Nah, kalau dia cuma ditampilin kayak angka, jujur, kita sebagai manusia, otak kita tuh bakal capek untuk bacanya, ya karena itu berbentuk angka juga. Nah, kemudian manusia itu jauh lebih cepat ya untuk mahamin gambar daripada suatu angka. Nih, bisa teman-teman lihat di sini. Nih, di sini ada bentuk tabel ya. Nah, angka itu lebih susah dipahamin. Apalagi kalau banyak 2.500 data. Ya sekarang bayangin aja teman-teman nge-scroll gitu 2.500 data. Banyak, sulit juga untuk dipahamin. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan grafik yang jelas, ya. Karena grafik itu lebih mudah dipahamin, apalagi dia tuh untuk visualisasi lebih mudah. Nah, misal kita di sini lihat nih, ada data baru 4 atau 5 data ya di sini, itu berbentuk angka. Sekarang bandingin dengan ini lebih mudah untuk dilihat. Di berjumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah data ditampilkan dengan bentuk grafik. Ini jauh lebih mudah, teman-teman. Nah, itulah tujuan dari materi kali ini, yaitu visualisasi data. Jadi, gimana cara kita mendeskripsiin suatu data dengan bentuk visual. Seperti di sini contohnya adalah grafik. Nah, untuk itu, kita langsung aja coba di VS Code kita. Let's go. Oke semuanya. Oke, sekarang kita udah ada di VS Code-nya ya, teman-teman. Sekarang kita tinggal coba aja, kita langsung coba nih, teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu ada 3 library yang bakal kita gunain di codingan kali ini, yaitu ada NumPy ya, ini berfungsi untuk operasi matematika yang menggunakan array ya, teman-teman, atau matriks kita bisa nulisnya. Kemudian ada lagi yang kita udah pernah pakai yaitu Pandas. Ya, ini untuk seperti visualisasi data dalam bentuk tabel. Sementara kita kan ingin mengolah data nih untuk menampilkan atau memvisualisasikannya dalam bentuk grafik. Gimana caranya? Kita ada library namanya Matplotlib ya. Ini adalah library yang ada di Python yang digunain untuk memvisualisasi data dalam bentuk grafik. Gitu aja teman-teman secara sederhananya. Nah, oleh karena itu kita harus ngecek udah ada belum nih library Matplotlib. Kita cek di sini pip list. Ya. Bisa dicek ya di sini. Matplotlib itu kita udah ada nih teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang belum ada Matplotlib ya, teman-teman bisa nginstal dengan menuliskan pip install Matplotlib gitu teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Seperti biasa di awal kita harus menuliskan namanya import. Ya, import NumPy as npy, import Pandas, SPD, dan import Matplotlib. Nah, sebelum lanjut, Matplotlib itu adalah library yang gede banget ya. Jadi, dia tuh di dalamnya banyak fungsi. Nah, kita bisa menekan kontrol, terus kita klik ya, untuk melihat apa aja sih dalam Matplotlib ini. Nah, kita lihat nih di sini. Ya, banyak banget ya, ada sekitar 1.580 baris ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada namanya pyplot. Ya, pyplot itu fungsinya buat apa sih, ya kan? Nah, pyplot itu digunain untuk ya kita cari nih di sini, ada nggak nih pyplot? Nah, liatin ya. Nih, pyplot untuk nge-plotting ya, atau plotting itu seperti kita membuat grafik ya, membuat grafik yang mana grafik itu tuh berbentuk plot. Nah, oleh karena itu kita di sini bisa menggunakan pyplot. Nah, kita bisa nyingkatin juga, SPLT disingkat begitu teman-teman. Ini kenapa numpas ini? Nampai ya guys ya, nampai begini. Oke, kita udah ngimport library yang kita butuhin. Sekarang selanjutnya adalah kita
kita kan mau ngolah data nih, otomatis kita butuh dong data yang mau kita olah. Berarti sekarang kita buat deklarasi data. Misal kita ingin seperti mini quiz sebelumnya ya, kita ingin menghitung nilai daya. Berarti kita butuh nilai, yaitu ada arus. Ya, arus, gini. Ingat dalam bentuk array NumPy ya, np.array, gini. Coba kita asumsikan nilainya adalah 7, 6, 3, 9, 7. Jangan nih, 5 aja, 2, 1, 9. Seperti ini. Kemudian ada arus dan ada hambatan. Ya, kita bikin kayak gini teman-teman. np.array ya, terus gini ketaro 2, 3, 3, 5, 1, 8, 9, 5, 7, 3. Misal kita bikin seperti ini ya teman-teman. Kemudian kan kita ingin memvisualisasi data nih, otomatis kita tuh seperti diberikan step waktu. Misalnya data di waktu pertama, data di waktu kedua, dan data waktu ketiga. Nah, kita berarti bisa dong bikin variabel waktu di sini, ya kan? Misalnya waktu pertama gitu, waktu kedua dan ketiga. Nah, di sini saya ingin menggunakan dimulai dari 0. Waktu pertama, waktu kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan ya sampai 7 aja. Oke, sekarang setelah kita deklarasi data, apa yang harus kita lakuin? Ingat, kita belum punya nilai dari daya. Dayanya, mari coba kita tulis sebagai arus ya, pangkat 2 dikali hambatan. Ini adalah untuk menentukan dayanya teman-teman. Next, setelah kita deklarasi, kita harus ngapain? Kita harus ngebuat data frame. Data frame ini. Misalnya kita buat data sama dengan pd.dataframe. Gini ya, terus gini. Nah, sekarang kita buat nih, misal variabelnya adalah arus. Di sini kita tulis ya, misalnya arus gitu. Kemudian ada key hambatan ya. Dia berisikan hambatan. Begini ya, teman-teman. Oke. Kemudian ada lagi key waktu. Waktu ya. Waktu, dan juga yang terakhir yaitu key daya. Nah, ini adalah data frame yang sudah kita buat ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman udah bikin nih data frame-nya. Sekarang apa yang harus dilakuin? Yang dilakuin adalah membuat plotnya ya. Kita sini plot atau grafiknya. Ya, sekarang kita tinggal tulis plt.plot. Gini, teman-teman. Nah, tujuannya apa dari fungsi plot ini? Ini adalah bertujuan untuk membuat plotnya. Nah, kita di sini bikin dulu sintaks dasarnya. plt.plot ya, pertama adalah sumbu X, sumbu Y, dan markernya. Nah, untuk marker ini mungkin teman-teman pernah lihat ya, kalau grafik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kalau kita mau nandain suatu titik, misalnya titik 2,2 ya, itu kan kita bisa titik ya, entah itu bentuknya bintang, bulat, atau strip, atau sejenisnya. Nah, itu dinamakan marker teman-teman. Begitu. Jadi misal di sini sumbu X-nya ya, sumbu X kan yang mendatar ya. Kita tulis ini sebagai waktu, karena kan kita ingin mencari data per satuan waktu. Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, dan seterusnya. Di sini kita tulis waktu. Nah, kemudian Y-nya ya, atau yang dari bawah ke atas yang pendak ini adalah nilai dari dayanya. Oke, daya. Dan kemudian marker sama dengan O. Nah, marker O ini maksudnya apa? Jadi data yang dititik-titikkan pada plot itu kan berbentuk bulat, teman-teman, atau lingkaran. Begitu. Ya. Oke. Setelah kita marker, berarti kita udah buat nih plotnya. Habis itu apa yang harus kita buat? Sekarang yang kita buat adalah kita buat dulu nih labelnya ya. Karena kalau tanpa label, apa yang terjadi? Sekarang coba kita tampilin. plt.show gitu ya. Ini untuk menampilkan plotnya. Kita run dulu kodenya ya. Ini kemana terminalku? Oh, ini terminalnya. Ya. Sekarang coba kalau kita run ya, apa yang terjadi? Mana terminalnya? Oh, ini dia. Kita run dulu kodenya. Yang terjadi adalah ya, bisa dilihat di sini. Yang terjadi dia grafiknya ada, tapi nggak ada keterangannya, teman-teman.
Lihat ya, namanya nggak ada yang bawah, ya, nama sumbu X, nama sumbu Y-nya nggak ada, bahkan judulnya nggak ada. Nah, gimana cara kita buatnya? Kita bisa menggunakan plt.xlabel, ya. Misalnya ini adalah label sumbu X. Kita tulislah di sini, X adalah waktunya. Terus kita buat plt.ylabel, ya. Ini adalah daya. Dan plt.title atau judulnya ya. Wih, title. Judul. Kita tulis nilai daya per waktu gitu. Nah, ini kita hapus dulu, kita matiin, ya. Nah, sekarang kalau kita run teman-teman ya, yang terjadi adalah, ya, kita lihat dulu. Tadi kan belum ada nama, sekarang udah ada nama ya. Ada nilai daya per waktu, ada dayanya, ada tulisan waktu. Begitu teman-teman. Jadi itulah fungsi dari setiap komponen yang ada di sini, ya. Kalau sebelumnya kita nampilin data itu menggunakan table, sekarang kita menggunakan grafik. Begitu teman-teman. Oke, semuanya sekarang kita udah ada di mini quiz ya. Yang ini tugasnya ubahlah nilai UTS dan UAS menjadi NumPy array. Ya, NumPy array itu yang tadi kita pakai ya, np.array gitu. Ada nama, UTS, dan UAS. Nah, kemudian teman-teman terbuat nih variabel baru yaitu nilai akhir. Yang mana nilai akhir ini adalah hasil operasi dari UTS dan juga UAS. UTS kali 0,4 ditambah UAS dikali 0,6. Selanjutnya, ntar teman-teman tuh buat data frame yang mana isinya ada nama, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Gitu ya teman-teman. Kemudian ntar ada bikin grafik horizontalnya nama dan vertikalnya adalah nilai. Begitu aja teman-teman ya. Sederhana. Oke, itu aja dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.